Selamat datang di pertemuan kelima Network Fundamental. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas beberapa hal baru. Tapi sebelumnya akan kita lihat dulu, review dulu pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pengenalan iOS, menghubungkan ke terminal iOS, dan konfigurasi hostname dan password. Silakan bertanya kepada dosen yang mengajar jika ada bagian yang perlu kalian tanyakan yang kurang dipahami. Khusus untuk pertemuan hari ini kita akan membahas bagaimana memberikan pengalamatan IP pada perangkat dan bagaimana verifikasi konektivitas. Skema pengalamatan adalah sebuah skema yang sangat penting dalam ilmu ICT dalam jaringan, karena tanpa pengalamatan maka tidak akan ada perangkat yang bisa dihubungi, tidak akan ada paket data yang bisa dikirimkan dari satu titik ke titik yang lain. Pengalamatan bersifat bertingkat. Nanti ada pengalamatan yang dikenal dengan pengalamatan layer 3 dan layer 2 dari sudut pandang model OC. Di sini kita akan membahas pengalamatan layer 3 atau pengalamatan logis. Salah satu protokol yang paling banyak digunakan saat ini adalah protokol IP atau Internet Protocol. Ada dua versi 4 dan versi 6, di mana versi 4 ini hanya terdiri dari 32 bit, sedangkan versi 6 sudah menggunakan 128 bit biner. Jumlah kombinasinya tentu saja lebih banyak yang ini, dan implementasi IP versi 6 masih underway, masih dalam perjalanan, karena untuk mendukung secara penuh IP versi 6, maka perangkat-perangkat di tengahnya, yaitu perangkat intermediate seperti router dan switch, harus memiliki dukungan terhadap IP versi 6. Jika ia tidak mendukung itu, maka konektivitasnya akan terputus. Kita akan memfokuskan pada IP versi 4. Sebuah switch konvensional sebenarnya adalah perangkat layer 2 OC dan hanya bekerja di sisi frame. Nanti saya berikan sedikit gambaran di sini. Pada layar saya menuliskan ada semacam tumpukan buku. Kita nanti akan memahami konsep kerja jaringan itu dalam dua model, yaitu model pendekatan pertama adalah model protokol dan yang kedua adalah model referensi. OC termasuk dalam model referensi yang nanti dibagi menjadi 7 lapis, 7 bagian, di mana layer 1 paling bawah hingga layer 7 paling atas. Makin ke bawah nanti akan makin dekat dengan hardware, dan makin ke atas akan makin dekat dengan software. Nah, layer 2 itu nanti membicarakan pengalamatan fisik yang nanti kita kenal pada penggunaan protokol broadcast, seperti pada protokol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, atau turunannya seperti pada protokol Wi-Fi. Itu kita mengenal dengan penggunaan MAC address. Harus ada MAC address-nya, karena kalau tidak ada MAC address-nya maka sebuah node tidak bisa dihubungi. Nah, biasanya switch hanya bekerja di layer ini, sampai layer ini saja. Jadi switch mengenali MAC address tapi tidak mengenali IP address. Nah, pada beberapa switch yang manageable atau beberapa switch yang sifatnya memiliki fitur lebih, itu dilengkapi dengan kemampuan layer 3 seri profesional, bahkan hingga layer 7. Kalau nanti sudah membicarakan sampai layer 7, berarti nanti switchnya bisa menggunakan access control list. Ada yang boleh mengizinkan HTTP lewat atau FTP tidak boleh lewat, itu bisa langsung diatur di switchnya. Harga switch ini bahkan bisa lebih mahal daripada router-router konvensional. Nah, dalam konteks pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari bagaimana kita akan memberikan pengalamatan pada perangkat intermediate, dalam hal ini switch dan router, dan pengalamatan yang dimaksud adalah nanti pengalamatan layer 3 yang ada di lapisan ini. Nah, pengalamatan layer 3 atau pengalamatan IP itu penting bagi perangkat-perangkat manageable, karena perangkat manageable umumnya ingin dikonfigurasikan atau ingin diubah konfigurasinya melalui jaringan. Di layar saya menggambarkan misalnya ada hubungan antar router dengan router dan switch, satu switch dengan switch yang lain.
alih-alih kita secara manual membawa kabel konsol, membawa komputer, lalu menghubungkan via kabel konsol, lebih baik kita berikan IP saja di sini pada perangkatnya. Kalau kita memberikan IP pada perangkat intermediate seperti switch atau router, maka selama switch atau router itu memiliki interface yang aktif dan IP address-nya sudah dikonfigurasi, maka kita bisa mengakses dengan remote. Akses remote bisa menggunakan protokol yang mungkin sudah jadul tapi masih efektif seperti Telnet. Atau protokol yang lebih baik dengan lebih aman adalah Secure Shell, SSH. Nah, karena pada dasarnya si switch ini tidak memerlukan IP untuk kerjanya, tapi hanya memerlukan IP untuk konektivitas remote dan konfigurasi remote, maka tidak ada interface fisik yang diperlukan. Yang digunakan hanyalah interface virtual, tidak ada bentuk kartu jaringan fisiknya. Interface virtual bisa diberikan IP address, dan begitu kita memberikan atau kita menyatakan ada interface virtual ini, maka interface tersebut aktif. Nah, pada switch untuk mengaktifkannya kita berikan perintah interface VLAN 1. Angka 1 di sini bisa diganti nanti VLAN 2, VLAN 3 dan seterusnya. Tapi by default ada selalu VLAN 1. Ini adalah perintah untuk memberitahukan pada switch yang dimaksud bahwa ada interface virtual VLAN 1 dan saya ingin masuk ke dalam modus konfigurasinya. Sesudah memberikan perintah itu, maka kita bisa memberikan perintah untuk pengalamatan logis layer 3, yaitu dalam hal ini protokol IP address 192.168.10.2 spasi 255.255.255.0. Ini model pengalamatan di mana ada 32 bit biner untuk pengalamatan IP ditulis dalam dotted decimal dan 32 bit biner untuk subnet mask. Bagian ini adalah subnet mask. Dan yang ini adalah IP address-nya. Formatnya selalu seperti ini, dipisahkan dengan spasi, 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 3 buah spasi. Sesudah itu kita bisa secara bisa secara eksplisit menyatakan si kartu jaringan virtual ini aktif atau tidak dengan perintah no shutdown. Itu untuk mengaktifkan. Untuk mematikan, buang tulisan no-nya, hanya shutdown saja, maka dia akan aktif. Demikian bagian pertama. Masih dengan interface router dan switch, di sini ada contoh untuk mengkonfigurasikan interface pada router. Untuk memberikan pengalamatan IP pada interface router dapat digunakan perintah yang sama, yaitu IP address spasi dot desimalnya diikuti dengan nilai subnet mask-nya. Contoh berikut pada router menunjukkan bahwa masuk ke dalam privilege execute, masuk ke dalam global configuration mode, lalu masuk ke dalam interface-nya. Ini bukan interface virtual karena router memang memiliki interface fisik yang nanti dapat dikonfigurasikan dengan IP. Pemberian IP address, alamat IP address-nya, lalu subnet mask-nya. Diikuti dengan perintah mengaktifkan no shutdown. Secara eksplisit untuk mematikan interface tersebut kita bisa menulis hanya shutdown. Oke, itu untuk router interface. Bagaimana dengan di client? Di client kita bisa memberikan IP address secara statis, dibuka kotak dialog property TCP IP dari kartu jaringan yang terpasang seperti pada gambar di sini. Masuk, pilihlah use following IP address, lalu kita masukkan dotted decimal IP versi 4-nya, subnet mask-nya, gateway jika mau terhubung dengan jaringan luar, dan DNS-nya untuk menanyakan pada server DNS, saya butuh IP dari misalnya alamat domain www.google.com. Kalau alamat DNS-nya tidak ada, maka dia tidak dapat meresolve atau mencari alamat IP dari domain tersebut. Itu untuk statis. Tinggal diklik OK dan nanti akan berubah.
Bagaimana kalau pendekatan yang lain? Pendekatan yang lain adalah dengan pendekatan dinamis. Jika pada jaringan kalian sudah tersedia DHCP server, Dynamic Host Configuration Protocol server, yang tugasnya memberikan IP secara otomatis. Di sini kita memilih by default, orang awam mengetahui hanya obtain IP automatic dan obtain DNS automatic. Fitur ini hanya akan berjalan, hanya akan berfungsi jika ada DHCP server. Jika tidak ada DHCP server, maka nanti klien akan terpaksa menggunakan konfigurasi alternatif yang biasanya ada di dalam di sini, alternate configuration. Dan umumnya tidak memiliki konektivitas sama sekali. Jadi jika jaringannya sudah memiliki DHCP service oleh DHCP server, silahkan ini dipilih. Jika tidak, maka tetap harus dimasukkan secara manual. Biasanya jaringan dengan Wi-Fi, konektivitas wireless itu sudah ada DHCP-nya, tapi jaringan LAN atau lokal bisa ada, bisa tidak. Yang perlu diingat adalah untuk pengalamatan end device pada server selalu statis, tidak boleh dinamis. Server harus diberikan pengalamatan statis. Yang diberikan dinamis hanyalah untuk perangkat end user yang berupa perangkat workstation atau laptop atau mobile device seperti perangkat tab, seperti perangkat mobile IP. Maksud saya di sini adalah kamera IP. Nah, itu pun masih jauh lebih baik kalau kita bisa mengkonfigurasikan dengan statis. Lalu untuk melihat konfigurasi, ada perintah ipconfig pada Windows. Pada Linux perintahnya adalah ifconfig. Ini pada Linux, Unix sama mirip. Jika kita hanya mengetikkan ipconfig mendasar, maka dia hanya akan memberitahukan informasi dasar seperti alamat IP versi 6 jika ada, alamat IP versi 4, subnet mesh untuk IP versi 4 dan gateway-nya. Tapi jika kita memberikan perintah nanti ipconfig/all, ditambahkan all, maka informasinya biasanya akan menyertakan DHCP-nya jika ada dan DNS-nya. Oke. Untuk lebih memahami kasus testing basic connectivity, silakan diuji cobakan paket tracer 2335. Jika ada pertanyaan, silakan menanyakan kepada dosen pengajar Anda sekarang. Sekarang kita membahas bagaimana memverifikasi koneksi loopback. Biasanya beberapa perangkat memiliki kemampuan untuk memiliki koneksi loopback, yaitu alamat yang mengacu ke diri dia sendiri, ke perangkat itu sendiri. Pada PC biasa umumnya itu adalah 127.0.0.1. Nah, cara mengetes verifikasi ada koneksi atau tidak, kartu jaringannya itu aktif atau tidak, baik itu virtual maupun fisikal, kita bisa menggunakan perintah ping. Sedangkan pada router Cisco atau switch Cisco, kita bisa memberikan perintah show IP interface brief. Show IP interface brief akan menunjukkan kartu jaringan apa saja yang aktif, lalu apakah sudah ada IP address-nya atau tidak, apakah kondisi fisiknya bagus atau tidak, apakah statusnya up atau tidak. Status di sini adalah apakah sudah diberikan perintah no shutdown. Sedangkan protokol up di sini apakah kabelnya terpasang. Jika belum terpasang, maka ini posisinya down. Jika belum diberikan perintah no shutdown atau secara eksplisit malah diminta mati dengan shutdown, maka ini akan tulisnya down. Kedua-duanya harus up supaya interface tersebut aktif. Ini adalah contoh pada switch 2, sama juga. Cuma di sini kasusnya adalah belum ada IP address yang diatur untuk kartu jaringan fisik. Kita bisa verifikasi koneksi antara PC dengan perangkat
intermediate, dalam hal ini untuk verifikasi hubungan dengan interface virtual dari switch dengan melakukan perintah ping ke alamat IP virtualnya. Kalau ada balasan seperti ini, berarti sudah terjadi konektivitas layer 3. Sudah ada konektivitas layer 3, berarti sudah ada konektivitas layer 2. Dan berarti sudah ada konektivitas layer 1. Tapi belum tentu sudah ada konektivitas layer yang di atasnya. Jadi bisa jadi sebuah komputer berhasil memping komputer lain, tapi tidak berhasil membuka layanan yang ada di komputer target. Misalnya layanan HTTP-nya. Karena HTTP, layanan web, itu ada pada layer yang lebih tinggi, layer yang lebih atas. Perintah ping hanya bisa untuk memverifikasi hingga layer 3 saja. Ini contoh verifikasi dari PC 1 dengan PC 2. Perintahnya sama, hanya ping, baik di Linux maupun di Windows. Untuk Windows, biasanya dilakukan 4 kali, lalu dibuat resume rata-ratanya. Berapa banyak yang hilang, berapa persen yang hilang, lalu rata-rata waktu yang diperlukan dalam waktu milisecond. Pada Linux, sampai secara spesifik kita menyatakan berhenti atau pada awal perintahnya dinyatakan jumlah pingnya berapa kali, maka dia akan melakukan ping terus tanpa henti. Jika kalian sedang mempelajari ini di lab Cisco, maka silahkan untuk berhenti dulu dan menggunakan kesempatan ini untuk mempraktekkan pada perangkat fisiknya, di mana nanti silahkan digunakan sebuah switch dan 2 buah PC untuk membangun sebuah topologi Ethernet sederhana. Skip bagian ini jika kalian belajar di kelas. Jika ada pertanyaan yang ingin diberikan, silahkan diberikan kepada pengajar kalian sekarang. Baik, masih dengan pertemuan kelima. Di sini pada bagian slide ini akan ada tugas atau tantangan sebenarnya buat mahasiswa untuk menggunakan paket tracer. Ada tantangan file paket tracer 2412 Skill Integration Challenge. Sedikit lebih menantang karena namanya saja sudah berupa skill integration, ada integrasi dari beberapa kemampuan. Ini akan ada video terpisah yang akan membahas 2412. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan kepada pengajar kalian. Jika tidak, saya menyampaikan bahwa ini adalah akhir dari pertemuan kelima dengan kesimpulan bahwa kita membahas konfigurasi IP address pada switch, router, dan jika Anda belajar di lab Cisco, Anda bisa mempraktekkan lab konfigurasinya. Pada pertemuan mendatang, kita akan praktek sehingga Anda wajib membawa laptop yang terinstall paket tracer versi 6. Demikianlah pertemuan kelima. Terima kasih atas perhatian dan atensinya.